Ketemu lagi dengan saya, Nurul Rizky Baiti, saya dari PGSD 2A. Oke, halo anak-anak, sebelum mulai pelajaran, sebaiknya coba kita tes semangat dulu. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Oke, sudah semangat nih. Kita mulai aja ya pelajaran hari ini, yaitu perubahan kondisi alam di bumi. Setiap hari kita akan mengalami perubahan, tinggi yang bertambah, umur yang semakin dewasa. Ternyata perubahan tidak hanya dialami oleh manusia loh. Bumi tempat kita tinggal juga mengalami perubahan. Bumi yang kita tinggali sekarang berbeda dengan bumi ketika kita masih bayi. Apa saja ya perubahan yang terjadi di bumi? Mengapa bumi bisa berubah? Yuk kita pelajari bersama dalam bab ini. Bumi bisa berubah. Bumi selalu mengalami perubahan. Perubahan ini bisa terjadi secara alami dan tanpa peran dari manusia. Penyebabnya yaitu peristiwa alam. Peristiwa alam terjadi bukan karena pengaruh kegiatan manusia, sehingga kita tidak mampu mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Banyak sekali contoh peristiwa alam. Beberapa peristiwa alam yang paling sering terjadi dan berbahaya adalah gempa bumi, gunung meletus, serta gelombang tsunami. Lalu, gempa bumi adalah getaran yang terjadi di bumi karena gerakan di dalam tanah. Ketika tanah bergerak atau bergesekan, itu bisa menyebabkan gempa bumi loh. Gempa bumi bisa membuat bumi bergoyang seperti saat kita naik mobil yang bergetar. Saat terjadi gempa bumi, penting untuk tahu tindakan yang harus dilakukan. Misalnya, jika sedang di dalam ruangan, kita perlu berlindung di bawah meja agar aman dari benda-benda yang jatuh. Ketika gempa bumi terjadi, gedung dan jalan bisa rusak parah. Orang-orang mungkin terluka dan banyak kerusakan terjadi di sekitar kita. Bayangkan, bagaimana rasanya jika rumah kita rusak seperti ini. Lalu ada gunung meletus. Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material atau pijar, hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami, dan banjir lahar. Selanjutnya, ketika gunung meletus, asap dan debu bisa keluar dan merusak tanaman di sekitarnya. Udara bisa menjadi sulit untuk dihirup dan lingkungan sekitar kita bisa terpengaruh. Ini bisa menjadi situasi yang menakutkan dan membutuhkan kewaspadaan. Terakhir ada tsunami, berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan. Su berarti lautan, nami berarti gelombang ombak. Lalu, tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Tsunami adalah gelombang air besar yang bisa membanjiri daratan dan menyebabkan banjir besar. Rumah bisa hancur dan orang-orang bisa kehilangan tempat tinggal mereka. Kita perlu waspada dan siap menghadapi situasi ini dengan bijaksana. Dari dampak peristiwa alam yang kita bahas tadi, kita bisa melihat bahwa ketika peristiwa alam menjadi sangat merusak dan membahayakan, itu bisa menjadi bencana alam. Contoh peristiwa alam yang dapat menjadi bencana alam diantaranya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Banjir adalah kejadian di mana air melimpah dan menutupi daratan yang biasanya kering. Banjir bisa terjadi karena beberapa alasan, seperti hujan lebat, sungai yang meluap, pembangunan di daerah rendah, dan pembangunan yang tidak tepat.
Banjir juga dapat disebabkan oleh masalah sampah yang menumpuk di sungai dan saluran air. Ketika sampah menumpuk, air tidak bisa mengalir dengan lancar dan menyebabkan tersumbatnya aliran air. Hal ini dapat memperparah risiko banjir karena air tidak memiliki jalur yang lancar untuk mengalir. Selanjutnya, kekeringan adalah kondisi di mana wilayah mengalami kekurangan air yang berkepanjangan. Kekeringan dapat menyebabkan tanaman mati, kekurangan air minum, dan sulitnya mencari makanan. Selanjutnya, tanah longsor terjadi ketika tanah atau batuan bergeser dan jatuh ke bawah. Tanah longsor dapat merusak rumah, jalan, dan infrastruktur lainnya. Tanah longsor seringkali disebabkan oleh hujan deras atau perubahan alam lainnya yang melemahkan struktur tanah. Lalu, bagaimana mengenai perubahan kondisi alam akibat perbuatan manusia? Kita tahu bahwa alam memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita, namun sayangnya ada beberapa tindakan yang dilakukan manusia yang dapat merusak alam. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana tindakan manusia dapat mempengaruhi kondisi alam. Deforestasi, polusi udara, dan aktivitas manusia lainnya dapat merusak lingkungan. Deforestasi itu apa sih? Deforestasi bisa disebut sebagai penggundulan hutan atau pohon ditebang secara besar-besaran untuk diambil kayunya. Ketika pohon mulai ditebangi, binatang akan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan yang diperlukan mereka untuk bertahan hidup. Selanjutnya yaitu polusi udara. Polusi udara itu seperti udara yang kotor karena ada asap dari mobil, pabrik, atau pembakaran sampah. Dampaknya kita bisa kesulitan bernapas, hewan-hewan bisa sakit, dan udara semakin panas. Lalu, kita bisa membantu mengurangi polusi udara dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan transportasi umum, dan menanam lebih banyak pohon. Dengan begitu, udara di sekitar kita akan tetap bersih dan sehat untuk dihirup. Ayo jaga bumi kita bersama. Kita akan belajar langkah-langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan, seperti menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, dan mengurangi penggunaan plastik. Teman-teman, bukankah jika kita melihat lingkungan bersih dari sampah dan terhindar dari polusi itu, perasaan kita juga ikut damai? Lalu, dengan menanam pohon, udara kita akan menjadi lebih segar dan hal ini juga akan memberikan lingkungan yang lebih baik bagi hewan-hewan untuk hidup lebih lama. Akhirnya bumi kita pun kembali tersenyum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.